Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Hanum dari SDN Kelapa 2 01 pagi. Saya menjawab tugas 2.29 pertanyaan mengenai asesmen. Yang pertama, apa tujuan dan manfaat asesmen dari untuk dan pembelajaran? Asesmen dari pembelajaran atau asesmen sumatif bertujuan mengumpulkan bukti pembelajaran peserta didik untuk menilai pencapaian terhadap hasil dan standar serta menentukan seberapa banyak yang telah dipelajari atau dicapai oleh peserta didik tentang hasil pembelajaran, agar pendidik dapat menentukan apakah peserta didik telah mencapai target tertentu. Biasanya dilakukan pada akhir unit atau semesteran. Asesmen dari pembelajaran atau asesmen sumatif bermanfaat untuk penempatan, sertifikasi peserta didik, evaluasi program pendidikan, membuat perbandingan antara peserta didik dan sekolah, penyediaan laporan kepada peserta didik dan orang tua, mengukur kinerja pendidik dan peserta didik serta sekolah, kemudian reformasi pendidikan berskala besar dan juga peringkat sekolah. Lalu asesmen untuk pembelajaran atau asesmen formatif bertujuan mengumpulkan bukti pembelajaran kepada peserta didik untuk menginformasikan pengajaran mereka sebagai alternatif dari asesmen sumatif tradisional. Asesmen ini biasanya dilakukan selama proses belajar dan mengajar untuk memahami pembelajaran peserta didik dan apa yang dibutuhkan selanjutnya. Asesmen untuk pembelajaran atau asesmen formatif bermanfaat untuk informasi dari evaluasi berbasis kelas dan kurikulum guna meningkatkan pengajaran dan pembelajaran peserta didik, bukan untuk menyediakan data atau mengevaluasi peserta didik maupun sekolah. Asesmen formatif memandu pendidik dalam perencanaan dan membantu peserta didik mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Asesmen sebagai pembelajaran atau asesmen berkelanjutan menilai diri peserta didik sendiri, di mana mereka memantau pembelajaran sendiri. Asesmen ini biasanya terjadi selama proses belajar dan mengajar, di mana peserta didik menerapkan strategi untuk memahami apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Asesmen ini juga dikenal sebagai asesmen berkelanjutan dan asesmen mandiri. Manfaat asesmen sebagai pembelajaran untuk membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk mengevaluasi diri sendiri. Proses yang berkelanjutan ini membantu peserta didik menjadi mandiri, memiliki motivasi diri, memonitor diri sendiri, metakognitif, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pendidik memberikan umpan balik yang konstruktif yang dapat digunakan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan asesmen diri mereka sendiri mengenai pembelajaran mereka. Bersama-sama, pendidik dan peserta didik dapat mengembangkan kriteria untuk mengevaluasi pekerjaan dan menentukan bagaimana informasi ini akan dicatat. Asesmen diri menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan asesmen mereka sendiri. Pertanyaan kedua, jelaskan dua strategi asesmen dan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk asesmen formatif, sumatif, atau asesmen berkelanjutan. Dua strategi asesmen tersebut yaitu yang pertama, asesmen otentik, melibatkan pengamatan dan evaluasi kinerja atau produk peserta didik yang mencerminkan kondisi dunia nyata yang akan ditemui peserta didik di luar kelas. Contohnya, portofolio, pameran, dan tugas berbasis proyek. Karakteristik utama yang pertama,
penerapan di dunia nyata, yaitu mengharuskan peserta didik untuk menerapkan keterampilan dan kemampuan mereka seperti yang mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Peserta didik diminta untuk melakukan tugas-tugas yang dapat mencakup kinerja berpikir, kinerja fisik, dan kinerja kreatif. Berbasis kinerja yaitu menguji keterampilan dan kemampuan peserta didik sebagaimana yang akan diterapkan dalam situasi kehidupan nyata yang mengharuskan mereka untuk memecahkan masalah nyata. Misalnya, peserta didik dapat menggunakan pecahan untuk menyesuaikan resep, menunjukkan pemahaman mereka dalam konteks praktis. Kemudian hubungan dengan tujuan instruksional. Jika tujuan instruksional untuk peserta didik termasuk menulis, berbicara, mendengarkan, menciptakan, berpikir kritis, meneliti, memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan, maka asesmen harus mencerminkan aktivitas-aktivitas ini. Ini berarti peserta didik harus menulis, berbicara, mendengarkan, menciptakan, berpikir, meneliti, memecahkan, dan menerapkan pengetahuan dalam asesmen mereka. Kemudian strategi asesmen yang kedua yaitu asesmen berbasis kurikulum atau ABK adalah metode pengajaran dan evaluasi di kelas yang dirancang untuk mengoptimalkan hasil pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pada asesmen yang cermat, pemrograman yang realistis, dan evaluasi kinerja yang teratur. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program pengajaran yang bertujuan untuk kesuksesan peserta didik dengan menyelaraskan asesmen dengan kurikulum yang diajarkan. Menerapkan langkah-langkah tersebut, pendidik dapat secara efektif menggunakannya untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik, memastikan bahwa asesmen yang dilakukan bermakna, selaras dengan tujuan kurikulum, dan secara langsung bermanfaat bagi peserta didik dan pendidik. Contoh analisis berbasis kurikulum yaitu pemeriksaan kelancaran membaca, latihan keterampilan matematika, dan laporan eksperimen sains. Karakteristik utamanya yang pertama berorientasi pada proses. ABK merupakan proses yang berkelanjutan, bukan hanya satu kali pengujian. Lalu pengukuran langsung dan sering. Asesmen ini dilakukan secara teratur di dalam kelas sebagai bagian dari pengajaran harian. Lalu berfokus pada kurikulum. Asesmen ini secara langsung didasarkan pada kurikulum yang digunakan di kelas, memastikan relevansi dan keselarasan dengan tujuan. Demikian jawaban tugas 2.29 saya. Terima kasih, mohon dilengkapi apabila ada kekurangan. Terima kasih Ibu Gayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.